Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali kita bersyukur pada Allah. Ada malam hari ini kembali kita bergabung di tahsin Al-Quran ya, yang tentu ini adalah bagian dari program yang perlu kita laksanakan bersama-sama. Baik, maaf, yang teman-teman sudah diingatkan di grup ya? Aduh, keluar lagi. Oh, kuat. Pelan-pelan. Berat. Aku berat kadang. Baik. Halo, Sauda. Sauda ada hadir? Mic-nya diaktifin mic-nya. Ya. Oke. Sauda membaca surat berikutnya ya. Kita akan membaca ya. Silakan dibuka di surah kemarin terakhir Al-Kautsar ya. Sekarang Al-Ma'un, ya, surah Al-Ma'un. Ya, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Baik. Ya, silakan kalau ada mau menyampaikan. Afan tadi saya nggak paham ini apa namanya? Afan Ustadz enggak Om Kam. Kalau Om Kam keluar. Oh, maksudnya kamera. On kamera. Apa maksudnya aku? Ya. Ya, enggak apa, enggak usah di ini kan on kan untuk kameranya. Kecuali Sauda harus di onin terus ini. Ya. Baik, kita akan membaca surat Al-Ma'un ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Ya, baik. Silakan Sauda. Sudah hafal belum? Sudah. Ya, silakan surat Al-Ma'un. Ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul
اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Masya Allah. Masya Allah, pintar banget, Masya Allah, saudara. Baik, berikutnya Mbak Nadia, silakan. Kameranya nggak usah nyalain apa Pak? Iya, maaf ya Ustaz. Apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un sadaqallahul azim. Barakallahu fiik, Masya Allah, Masya Allah. Selanjutnya Zahra, silakan. Zahra Embun. Mas Zahra. Ya Ustaz. Ya, silakan. Dimulai ya? Ya, Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum. Berikutnya kita akan dalami dalam surat Al-Maun ini di pertemuan yang kelima ini. Untuk teman-teman yang lain gimana? Ada informasi atau sudah dikabarin? Mbak Nadia atau Mbak Zahra? Udah dikabarin yang lain di grup, silakan bisa diingatkan lagi. Ya. Ustaz. Iya, di grup, dicolek-colek lagi di grup. Baik, yang hadir Nadia Rahadatul. Kemudian Zahra, kemudian Saudah, ya. Oke, baik, berikutnya kita akan tadaburi pada setiap bagian tajwid yang akan kita perdalam di surah Al-Maun ini, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ya, ini ada nun di terakhir. Ini namanya mat apa? Saudah, mat apa namanya, Nak? Saudah? Bid-din, di terakhir itu apa? Mat apa namanya? Mat
arid lis sukun. Ya, mad arid lis sukun artinya mad yang dipanjangkan karena diberhentikan di akhir kata, akhir ayat. Baik. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya. Yang demikian itu kita dari awal kita terjemahkan juga ya. Ara'aital ladzi yukadzibiddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Ya. Jadi anak yatim nggak boleh dihardik. Ya. Seharusnya dibantu, dihormati. Kalau misalnya dia butuh keperluan kita bantu semampu kita. Paling minimal dengan bantuan dengan kata-kata yang baik kepada mereka, bukan menghardik atau merendahkan martabat mereka. Itu masuk bagian dari mendustakan agama. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan juga mereka tidak mendorong untuk memberi makan orang miskin. Jadi memberi makan orang miskin itu juga ada bagian yang dianjurkan dalam agama kita, dan siapa yang mendustakan dari memberikan makan kepada orang miskin, maka ini termasuk bagian dari siapa yang tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin, maka termasuk bagian dari mendustakan agama. Kenapa di sini wala yahuddu, dan tidak menganjurkan? Karena apa? Karena paling minimal adalah menganjurkan. Kalau kita misalnya nggak bisa untuk memberi makan orang miskin, paling tidak kita mengajak orang untuk memberikan makan orang miskin. Maka nanti di sana ada namanya pencari donatur, ya, mencari donatur untuk mengumpulkan sumbangan-sumbangan dari orang-orang fakir miskin yang bisa kemudian terbantu dengan program-program kita, ya. Di sini program peduli remaja juga ya, tentu di situ ada dengan Bu Rita ada program-program yang menghantarkan untuk mengarahkan agar bisa membantu dan memberdayakan orang-orang fakir dan miskin, ya. Jadi membantu mereka bukan hanya ini batasan hanya makan, ya. Kenapa makan yang sangat dianjurkan di sini? Karena makan adalah faktor yang paling utama, ya, kebutuhan orang miskin. Kemudian nanti tentu ketika kita berikan motivasi, ya, untuk orang miskin dengan supaya semangat, ya, beribadah, semangat bekerja, ya, semangat beraktivitas, itu adalah juga bagian dari cara kita supaya terhindar dari namanya mendustakan agama. Mendustakan agama bagaimana? Karena apa? Dia sudah mengaku muslim, dia sudah sholat, dia sudah puasa, tapi ketika ada orang di sekitarnya yang kelaparan, dia tidak peduli. Berarti ini masih belum sesuai dengan ajaran Islam yang kehendaki dalam Islam. Karena dalam Islam mengajarkan kesempurnaan, ya, berbuat baik, baik berkenaan dengan pribadi maupun berkenaan dengan orang lain dalam masyarakat, ya. Kemudian fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang mereka itu alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang mereka lalai dalam sholatnya. Jadi ketika kita membaca ayat ini tidak boleh kita berhenti di satu ini, ya. Maksudnya berhenti, tidak lanjutkan lagi. Wawailul musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Wah, ini dulu digunakan oleh Senokor gurunya untuk menjauhkan kaum muslimin dari Islam, ya, dengan dikatakan itu Al-Quran ada orang yang sholat itu celaka. Nah, padahal ada masih ada sambungannya, alladzina hum
an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya, ya. Bukan berarti orang yang salat itu yang celaka, ya. Alladzina hum yura'un. Mereka orang-orang yang berbuat riya. Jadi riya itu apa? Menunjukkan pekerjaannya ke hadapan orang lain dengan ingin mendapatkan pujian dari orang lain, ingin dilihat oleh orang lain. Ya. Dan tentu ini ketika saya coba mudah-mudahan pakai ini bisa ya. Mudah-mudahan nggak berat. Ya. Ya, tentu ketika kita melihat di kondisi sekarang, ya, orang-orang yang menggunakan medsos, ya, Facebook dan sebagainya untuk memamerkan amalannya yang dia memang tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Tapi kalau memamerkannya adalah bukan memamerkan sebenarnya, untuk menunjukkan bagian dari dakwah, misalnya dia ingin sampaikan di Facebook, ya, dakwah, alhamdulillah kita sudah menuntut ilmu hari ini, kemudian alhamdulillah bisa sholat berjamaah, tapi niatnya bukan untuk riya, niatnya untuk dakwah, ya. Boleh itu ketika misalnya berinfak, alhamdulillah berinfak, mudah-mudahan juga teman-teman yang lain ikutan infak, ya, karena apa yang dia kabarkan di situ adalah untuk mengabarkan bahwa infak adalah hal yang penting yang harus diusahakan sama. Kemudian wayamna'unal ma'un, dan orang yang enggan untuk memberikan bantuan. Jadi orang yang melarang untuk menggunakan fasilitas yang bisa digunakan, ya. Contoh, dia misalnya ada punya panci, tetangga mau pinjam nggak boleh, padahal pancinya nggak dipakai, ya. Nah, itu termasuk ma'un. Jadi panci kan ketika dipinjamkan ke orang tidak berkurang, ya, tidak apa namanya menjadi bolong meski ketika dipinjamkan, dan tidak, ya, kecuali kalau dirusak, ya. Maka ketika kita tidak mau meminjamkan, itu berarti termasuk mencegah orang untuk berbuat kebaikan, manfaat dari barang yang kita miliki, ya. Jadi di sini disebutkan dalam tafsir, orang Quraisy biasa mengadakan perjalanan terutama untuk berdagang ke negeri Syam pada musim panas dan ke negeri Yaman pada musim dingin. Dan dalam perjalanan itu mereka dapat jaminan keamanan dari penguasa negeri-negeri yang dilaluinya. Ini adalah suatu nikmat yang sangat besar dari Allah kepada mereka. Oleh karena itu, sewajarnya lah mereka menyembah Allah yang telah memberikan nikmat itu kepada mereka, ya. Jadi ini di 926. Oh, salah ini. Afwan, saya baca yang bawahnya. Orang-orang yang tidak menghargai serta melalaikan pelaksanaan dan waktu-waktu sholat. Ya, jadi yang dimaksud dengan orang-orang yang lalai dalam sholatnya adalah orang yang tidak menghargai serta melalaikan pelaksanaan sholat dan waktu-waktu sholat. Kemudian berikutnya, riya ialah melakukan perbuatan untuk tidak mencari keridhaan Allah, tetapi untuk mencari pujian atau kemasyhuran di masyarakat, ya. Kemudian juga sebagian mufassir mengatakan tentang ayat yang wayamna'unal ma'un, dengan enggan membayar zakat
atau meminjamkan alat rumah tangga. Ya, ini termasuk alat rumah tangga ya tadi ya. Pinjamin piring atau mau dipinjamin yang lainnya ya. Ini dia tidak mau ya. Baik, kita akan ulangi untuk surat Al-Maun ini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Baik, silakan Farah Fauziah, silakan. Tadi Farah belum. Silakan. Ayo, monggo. Kelihatan di sini kameranya. Nanti saya tarik. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ya. Za di ini ya coba. Alladzina. Jadi za itu lidahnya digigit. Zazizu sama dengan fasisu. Alladzina hum an salatihim sahun. Silakan. Alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Baik, Masya Allah. Udah hafal ya, Mbak Farah? Sudah. Oke. Terus Mbak Nadia Rahadul, sudah hafal? Alhamdulillah sudah Ustaz. Ya, Zahra udah hafal? Alhamdulillah udah Ustaz. Oke. Farah. Ya. Farah. Nadia, oh ya. Jadi Al-Maun udah ya, hafalnya. Baik, kita lanjut ke surat berikutnya. Yaitu surah Quraisy ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya. Silakan Sauda duluan. Ya, Silakan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Pintar. Baik, berikutnya Nadia Rahadatul. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Berikutnya Farah Fauzia. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Barakallahu fiik. Berikutnya Zahra Embun. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Wa amanahum min khauf. Minnya harus Wa izhar. amanahum min khauf. Ya. Jadi tidak panjang di situ ya. Min khauf. Min khauf. Saya ulangi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم ارحمنا بالقرآن. Ya, ini sudah hafal semua insya Allah ya. Nadia udah hafal? Alhamdulillah sudah. Oke, Al-Ma'un. Hafalannya Quraisy. Zahra udah hafal? Sauda udah hafal, Sauda? Alhamdulillah udah Ustaz. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah udah. Farah udah ya? Baik. Udah Ustadz, alhamdulillah. Di teman-teman yang lain di grup gimana? Mau ada yang gabung lagi? Sudah dikabarin yang ikhwah? Belum ya? Belum ada tanggapan maksud saya. Ada tanggapan belum? Yang Abdul, kemudian siapa lagi?
Ya itu. Belum ada ya, belum ada kabar ya. Baik. Kita lanjutkan. Di dalam surat Quraisy ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, li'ila fi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, ila fihim rihlatash syita'i was-saif, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Alladzi falyabudu rabb hadzal bait, maka sembahlah Allah Rabb rumah ini. Ya, rumah ini maksudnya Ka'bah ya. Pemilik rumah ini. Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar. Wa amanahum min khauf, dan memberikan keamanan dari rasa takut ya. Jadi ini ini ada yang keluar satu ini. Ya benar keluar. Ya udah. Udah masuk lagi nih. Siapa namanya tadi? Zahra Embun ya. Baik. Di dalam surat Quraisy ini kita bisa mengambil banyak pelajaran ya, bahwa kebiasaan orang-orang Quraisy ya, atau kebiasaan orang-orang Arab itu mereka berdagang ya, bepergian untuk berdagang pada saat musim dingin dan musim panas. Mereka bepergian mencari dagangan, maka ketika musim yang sudah bisa untuk menjual di tempat tinggalnya, maka dia kemudian menjual dari dagangannya itu ya. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik Ka'bah ini ya, rumah ini itu Ka'bah, yang mana telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Jadi dua hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita, yaitu adanya memberikan makan ya kepada orang-orang lapar, orang-orang fakir miskin. Karena apa? Ketika makan dan minum itu terpenuhi, maka insya Allah masyarakat akan tenang, nyaman ya. Seperti sekarang alhamdulillah dapat bantuan bansos ya untuk orang-orang fakir miskin. Kemudian wa amanahu min khauf, dan memberikan rasa aman dari ketakutan. Jadi keamanan yang ada dalam lingkungan itu akan menjadi sebab di mana akan menjadikan ibadah-ibadah bisa dilaksanakan dengan baik ya. Ya alhamdulillah di negeri kita ini sudah merdeka ya. Dengan merdeka kita bisa sholat berjamaah, bisa sekolah ya, bisa menuntut ilmu, bisa bekerja dengan baik ya, bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas yang sangat banyak. Tapi kalau tidak aman, kondisi bisa perang, kondisi kondisi lagi rusuh dan sebagainya, orang akan sekolah juga takut, orang juga akan bekerja takut ya. Dan juga orang pergi ke masjid mungkin untuk berjamaah takut ya. Maka rasa aman dan rasa kenyang ya untuk makanan agar tidak ini ya, maka ini adalah bagian yang perlu untuk diwujudkan di dalam masyarakat ya. Jadi jangan sampai dua hal ini tidak diupayakan ya. Keamanan nggak diperhatikan, kemudian
ada orang lapar di sekitar kita juga dibiarkan, maka ini akan menjadi rawan, ya, akan menjadi bisa menjadi kerusuhan di masyarakat. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdoa, ketika akan meninggalkan Ka'bah, ya, istri beliau akan ditempatkan di sana, Siti Hajar. Kemudian di situ Nabi Ibrahim AS berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Warzuq ahlahu min tsamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Dan berikanlah kepada mereka buah-buahan, ya, bagi orang beriman dan pada Allah dan hari akhir. Jadi yang diminta oleh Nabi Ibrahim AS adalah keamanan. Keamanan terlebih dahulu, sehingga ketika ada rasa aman, maka disitulah dia akan bisa untuk banyak melaksanakan amal-amal soleh, ya. Maka tentu keamanan dan hilangnya rasa lapar ini adalah perkara yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah, diperhatikan oleh negara, ya, bagaimana bisa terwujud dengan baik. Makanya ketika ada terorisme, ya, ada kerusuhan itu sebenarnya bukan ajaran dalam Islam, ya, ketika membuat sebuah kerusakan, ya. Seperti kondisi ketika ada bom Bali, ya, dan lain sebagainya, itu adalah justru menjadikan kaum muslimin menjadi ketakutan, dan kemudian juga menjadikan banyak proyek-proyek, ya, dakwah yang kemudian tidak bisa untuk dilaksanakan karena ada kendala dari kondisi tersebut, ya. Maka tentu kita berupaya untuk mengusahakan beberapa bidang ini, ya, keamanan dan juga memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Ini Afwan Adil, ya, Adil. Bisa baca surat Quraisy, Adil, sama Al-Ma'un. Hari ini kita setoran Al-Quraisy dengan Al-Ma'un. Silakan Mas Adil. Adil. Oh, ada gangguan. Tapi dengar suaranya, ya. Baik. Jadi untuk surat Al-Ma'un ini adalah surat Quraisy ini adalah surat yang menganjurkan kita untuk menjaga keamanan dan memperhatikan fakir dan miskin, dan juga ibadah, kewajiban beribadah kepada Allah, ya. Fa'budu rabb hadzal bait. Jadi sebagai kesyukuran, dan ketika kita ingin negeri kita aman, negeri kita diberikan rezeki oleh Allah yang melimpah, maka sembahlah pemilik Ka'bah, yaitu Allah tabaraka wa taala, ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke surat Al-Fil, ya. Satu surat lagi insyaallah. Soalnya kita jam 9 kita akan cukupkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Baik, silakan dari Saudah, silakan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sadaqallahul azim. Itu udah hafal atau dibaca, saudara? Sudah hafal belum? Saudara? Ya, Sudah hafal atau masih dibaca? masih dibaca. Oh, masih dibaca. Dihafalin ya. Ya, Surat Al-Fil. Ya, berikutnya Mbak Nadia, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Waja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Baik, berikutnya Mbak Farah. Fauzia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul azim. Baik, Mbak Farah udah hafal itu? Alhamdulillah udah Ustadz. Baik, Mbak Nadia udah hafal? Alhamdulillah sudah Ustaz. Baik. Tadi Mbak Zahra keluar kenapa ya? Sauda sudah hafal belum, Sauda? Sudah dihafalin belum? apa? Sudah hafal belum? Surat apa? Al-Fil, Al-Fil. Belum. Belum. Oh, dihafalin dulu ya. Baca 40 kali. Ya. Baik. Kita akan tadabbur ayat yang ada dalam surah Al-Fil ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini dalam surah Al-Fil ini Allah menggambarkan ya. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan gajah ya. Pasukan bergajah. Jadi pasukan bergajah ini maksudnya adalah pasukan yang dipimpin oleh Abraha, gubernur Yaman yang hendak menghancurkan Ka'bah. Sebelum masuk ke kota Mekah, pasukan tersebut diserang burung-burung yang melemparinya dengan batu-batu kecil sehingga mereka musnah ya. Ini dalam surah Al-Fil ayat yang pertama. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia. Jadi upaya-upaya dilancarkan oleh pasukan Abraha itu
sia-sia. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan dia Allah mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Waja'alahum ka'asfim ma'kul, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Jadi ketika dia terkena kepalanya ya dari batu yang dilemparkan oleh burung ababil tersebut, itu nembus sampai ke gajahnya ya. Dia kena kepala tembus sampai ke gajahnya karena terbakar ya, makanya seperti daun yang dimakan ulat, jadi meleleh gitu ya. Kemudian sampai gajahnya pun juga mati ya. Jadi tentu ini adalah gambaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menjaga rumahnya, yaitu Ka'bah ya. Baitullah, Ka'bah. Sehingga kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tentu kita berupaya untuk bisa semakin yakin ya. Semakin yakin dengan kondisi yang ada bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha hidup, Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu, dan Allah tidak mendiamkan musuh-musuhnya ya. Ketika ada yang membuat kerusakan, maka Allah akan hancurkan ya dengan cara Allah yang Allah kehendaki ya. Maka tentu kita menghindarkan diri dari memusuhi Allah, memusuhi tempat-tempat ibadah ya. Seperti yang digambarkan di sini adalah Ka'bah. Ya secara umum juga tempat-tempat yang lain ya, masjid ya, kalau ada masjid yang perlu untuk dimakmurkan ya, perlu untuk dihidupkan dan kita mampu, kita hidupkan ya. Jadi jangan justru menghalang-halangi ketika ada orang yang mau pergi ke masjid ya. Dan inilah bagian yang insya Allah ketika kita menghormati masjid, maka menunjukkan bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Akhwati fillah azakumullah, untuk kajian pada malam hari ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini Allah ridhoi, Allah berikan kepada kita keberkahan, dan juga termotivasi untuk menghafal Al-Quran 30 juz insyaallah ya. Usahakan kesempatan untuk menghafal ini, untuk tadabbur ini, jadikan sebagai sarana untuk kita semakin cinta ya untuk menghafalkan Al-Quran. Wallahu ta'ala alam, dari saya cukup sekian. Kalau dari teman-teman ada yang mau bertanya silakan. Kalau ada yang bertanya, kalau tidak ada maka saya akan tutup. Baik, jazakumullah khairan. Kita silakan Nadia mau nanya atau silakan. Saya cuma mau nanya itu kan, saya belum pernah dengar asbabun nuzul ya surat Al-Maun itu gimana? Oh, asbabun nuzulnya. Ya kan kalau asbabun nuzul surat Quraisy itu kan karena di saat itu banyaknya yang riya. Ya. Yang Al-Maun saya belum pernah dengar Ya. asbab. Baik. Surat Al-Maun ya.
Ya. Jadi asbabun nuzul surat Al-Maun bermula dari kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Munzir, di mana saat tersebut ada banyak orang munafik yang gemar menunjukkan ibadahnya di hadapan orang lain, ya. Namun saat sendirian mereka meninggalkan ibadah tersebut. Jadi asbabun nuzul ini pada saat itu banyak orang-orang yang ingin untuk menunjukkan, ya, terutama orang munafik yang dia ingin untuk menunjukkan dari amalannya itu, ya. Dan ini menunjukkan bahwa saya akan share screen nih. Ya, di sini disebutkan ya. Jadi isi kandungan soal Maun menjelaskan tentang umat Islam harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan cinta kasih kepada sesama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian asbabun nuzulnya ini disebutkan ini. Asbabun nuzul soal Maun bermula dari kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Munzir ini, ya. Pada saat itu banyak orang munafik yang gemar memperlihatkan ibadah, ya, di hadapan orang lain, ya. Bahkan mereka melakukan itu supaya dianggap sebagai seorang muslim yang taat, padahal sejatinya mereka hanya bertindak palsu, ya. Selain itu orang-orang munafik juga enggak mengulurkan bantuan, ya, untuk orang-orang fakir dan miskin dan anak yatim, ya. Jadi ini ya asbabun nuzulnya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ada yang bertanya lagi, silakan. Oh gitu, ya, baik. Mudah-mudahan nanti ada bantuan kuota, ya. Atau Mbak, ya, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kita semua untuk bisa memberi kuota lah, bisa ikut pengajian online kita ini, ya. Udah jelas ya, insya Allah, Mbak Nadia. Alhamdulillah sudah Ustadz. Ya, Terima baik. kasih. Terima kasih. Ada yang mau tanya lagi? Silakan. Baik. Saya izin ini saya rekam ini, ya. Nanti bisa dilihat, saya upload di YouTube, ya, YouTube saya. Sabar Sisoyo official nih, saya ini, ya. Kan begini kayak ada spasinya kayaknya. Jadi nanti bisa dilihat, ya, kalau ingin melihat ya, nanti bisa lihat di YouTube. Allah ta'ala, kita akhir dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita berjumpa lagi hari Jumat malam Sabtu insyaallah, ya. Terus untuk hari ini belum bisa untuk tatap muka langsung di offline, ya, karena ada kegiatan-kegiatan mendadak yang Bu Rita juga nggak bisa, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin saya tutup, ya. Tutup, ya. Assalamualaikum.